dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua pada malam hari ini masih dalam keadaan sehat, masih diberikan tubuh yang kuat oleh Tuhan. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Engkau masih menjaga, memelihara kami dari pagi hingga sampai pada malam hari ini, dan kami bersyukur Tuhan kalau kami diberikan kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama-sama melalui online ini Bapa. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan ini Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah keteladanan Yusuf. Sebentar lagi kita sebagai orang Kristen di seluruh dunia akan merayakan hari Natal. Perayaan ini dilakukan untuk mengingat peristiwa besar yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu tentang kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kisah tentang kelahiran Yesus Kristus ini sangat menarik, karena kelahirannya ke dunia ini melibatkan dua orang yang masih bertunangan, yaitu Yusuf dan Maria. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Dia adalah seorang yang bekerja sebagai tukang kayu. Dia adalah ayah dari Yesus. Dia adalah keturunan Raja Daud yang berasal dari Bethlehem, tetapi dia tinggal di kota Nazaret. Ia berasal dari keturunan Yehuda yang merupakan suku terbesar dan paling berpengaruh di antara suku-suku lainnya. Dari bacaan yang telah kita baca bersama-sama pada malam hari ini, kita akan meneladani sikap dari Yusuf. Ada dua sikap yang akan kita teladani dari Yusuf. Yang pertama, yaitu Yusuf adalah seorang yang memiliki hati yang tulus. Dapat kita baca di dalam ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam adat istiadat Yahudi, pertunangan adalah salah satu tahap dalam hubungan seorang pria dan wanita. Kebudayaan Yahudi mengenal 3 tahap perkawinan. Pertama, kedua pihak keluarga setuju. Kedua, diumumkan kepada orang banyak. Kemudian terjadi pertunangan, namun keduanya belum bergaul secara seksual.
Sekalipun demikian, apabila batal harus dilangsungkan perceraian kecuali terjadi kematian. Tahap yang ketiga yaitu keduanya hidup bersama. Pertunangan itu diresmikan dan diketahui oleh umum. Dalam pertunangan itu ada semacam perjanjian yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak yang bersedia melanjutkannya ke pertunangan lalu ke tahap pernikahan. Jadi pertunangan itu bersifat mengikat. Dalam masa pertunangan mereka sudah dikenal sebagai suami istri, namun belum boleh hidup serumah atau bersama sebagai suami istri. Maka apabila pertunangan itu dibatalkan atau diputuskan, maka hal itu disebut dengan perceraian. Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Terjemahan untuk kata tulus adalah benar. Ini bukan berarti bahwa Yusuf tidak berdosa, tetapi Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan. Yusuf adalah seorang yang tulus hati, karena itu dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Ia seorang yang saleh, dia seorang yang baik hati. Di dalam mengikut Tuhan, ia mengikut Tuhan dengan hati yang tulus. Selain memiliki hati yang tulus, Yusuf juga dikenal sebagai orang yang berpikir lebih dulu sebelum ia bertindak. Ia bukanlah orang yang gegabah di dalam mengambil keputusan sebelum ia bertindak. Ia bukanlah orang yang terburu-buru di dalam mengambil keputusan apapun. Pada waktu Yusuf bertunangan dengan Maria, Yusuf demikian terkejut sebab ternyata Maria mengandung. Mereka belum bersetubuh, mereka belum hidup sebagai suami istri, tetapi Maria telah mengandung. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya mengapa secara diam-diam Yusuf ingin menceraikan tunangannya. Muncul pertanyaan di sini, mengapa ia menceraikannya secara diam-diam? Dalam tradisi Yahudi, seorang suami dapat saja menceraikan tunangannya di depan umum dengan alasan tertentu. Yusuf juga bisa menuntut Maria di depan umum dengan alasan bahwa dia telah hamil sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf juga bisa menuntut Maria di depan pengadilan untuk bercerai dengan alasan karena Maria telah hamil, Maria telah mengandung. Jika Maria dituntut dengan alasan demikian, maka Maria akan dihukum dengan hukuman dilempari batu. Karena menurut hukum Taurat, hukuman untuk perzinahan adalah dilempari batu hingga mati. Ini terdapat di dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kehapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf tidak mau memanfaatkan hukum itu untuk menindak Maria. Jika memang Maria bersalah, hal ini belum diketahui oleh orang dan Yusuf tidak mau memberitahukannya. Yusuf belum tahu rencana keselamatan yang telah Allah siapkan melalui dirinya dan Maria. Rencana Allah yang mengirim anaknya Yesus dengan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh karena itu, Yusuf berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf mempertimbangkan itu dengan sangat baik, dengan sangat matang. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Maria. Dia sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila dia menceraikan di depan umum atau apabila dia menceraikannya secara diam-diam.
Dia berpikir sebelum dia bertindak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita di dalam mengikuti Tuhan, hati kita tidak tulus. Terkadang kita di dalam mengambil keputusan apapun, kita tidak berpikir terlebih dahulu. Namun hari ini kita belajar seperti Yusuf, miliki hati yang tulus ketika kita mengikuti Tuhan. Ketika kita mau bertindak untuk melakukan segala sesuatu, mari kita pikirkan yang baik dan yang tidak baik. Kemungkinan ketika kita melakukan ini, ketika kita melakukan itu, apa yang akan terjadi? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yusuf bertindak, dia berpikir sebelum dia bertindak. Saya percaya bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sangat berat buat dia, sehingga dia mempertimbangkannya itu dengan sangat baik. Pada saat dia mempertimbangkan keputusannya itu, Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpinya. Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang benar yang dimiliki oleh Yusuf membuat dia tahu apa yang harus ia lakukan. Sikap kedua yang kita teladani dari Yusuf adalah menaati perintah Tuhan. Ini dapat kita lihat di ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada dua perintah yang ditaati Yusuf dalam firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, ketika Yusuf mendapat perintah untuk mengambil Maria sebagai istrinya, perintah itu diberikan melalui mimpi. Ia menaati perintah tersebut. Ia menyadari bahwa ini adalah perintah Tuhan yang harus segera dilakukan. Oleh karena itu, ketika dia diberikan mimpi, dia diminta untuk mengambil Maria sebagai istrinya, ia tidak menunda lagi. Dikatakan di ayat yang kedua, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan Yusuf kepada Allah tidak hanya sampai di sini. Bahkan ketika bayi Yesus itu lahir, lalu malaikat Tuhan memerintahkan Yusuf untuk membawa Maria dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir, Yusuf pun taat terhadap perintah tersebut. Yusuf berani melangkah untuk menikah dengan Maria karena ia mau taat kepada kedaulatan Allah dengan tidak mementingkan diri sendiri. Yusuf harus menahan diri untuk tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Dia taat dengan perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu perintah yang kedua yang ditaati oleh Yusuf adalah Yusuf memberi nama bayi yang dikandung Maria adalah Yesus. Di dalam mimpinya, malaikat berkata bahwa anak itu engkau harus menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu, di ayat yang ke-25 dikatakan, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf taat pada perintah Tuhan. Dia tahu bahwa yang akan dilahirkan Maria adalah seorang juru selamat, seorang yang akan menyelamatkan manusia dari murka dan kutuk. Kristus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kristus datang untuk membayar lunas setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Dia mau membebaskan manusia dari segala kejahatannya. Dia mau menebus manusia dari
dari dosanya, sehingga mereka meninggalkan dosa-dosa dan hidup menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus. Ini jelas sekali bahwa Yusuf adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa perintah Allah harus ditaati. Dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, kita seringkali tidak menaati perintah Tuhan. Dengan berbagai alasan kita menolak perintah tersebut. Kita lebih memilih untuk mementingkan kepentingan diri kita sendiri daripada kita taat kepada perintah Tuhan. Kita merasa bahwa ketika kita menaati perintah Allah, itu akan membuat kita menjadi rugi dan tidak mendapat apapun dari perintah yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan menyatakan bahwa ketaatan mendatangkan berkat. Ketika Yusuf taat pada perintah Tuhan, ada berkat keselamatan yang kita terima. Yusuf melakukan ketaatan kepada Allah dengan ketulusan hatinya. Ia tidak menunda untuk segera melakukan ketaatan tersebut. Bahkan ia tidak memberikan alasan apapun untuk menolak taat kepada Allah. Ia percaya bahwa ketika ia taat kepada perintah Allah, ada janji Allah yang dinyatakan dan dialami olehnya. Bukan cuma olehnya, oleh Maria, bahkan oleh seluruh dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah gratis. Kita tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita taat pada perintahnya sebagai ungkapan syukur kita kepadanya atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menghargai setiap bentuk ketaatan yang kita lakukan kepadanya. Lalu mengapa kita masih menolak untuk melakukan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Tuhan, tolong kami supaya di dalam kehidupan kami memiliki hati yang tulus saat kami mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, tolong kami juga supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan yang taat kepada perintah-Mu, yang melakukan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin hidup kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh senantiasa hidup bergantung, percaya pada Tuhan di dalam situasi apapun. Khususnya di masa-masa pandemi virus corona ini, biarlah iman kami tetap teguh kepada Engkau, bahwa Engkau satu-satunya pengharapan kami, bahwa Engkau satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kami. Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu di dalam segala pekerjaan usaha mereka yang saat ini mereka lakukan. Biarlah berkat-Mu Tuhan mengalir di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, untuk setiap umat Tuhan, untuk setiap gereja Tuhan yang pada bulan ini Tuhan merayakan Natal. Tuhan, biarlah momen kami boleh mengingat akan kelahiran Engkau, membuat kami boleh menyadari bahwa ketika Engkau datang ke dunia ini, Engkau memberikan keselamatan bagi setiap kami, dan kami sebagai umat-Mu Tuhan mau mengerjakan keselamatan yang Engkau berikan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Bapa, berkati setiap jemaat-Mu, biarlah peristiwa kami memperingati akan hari lahir-Mu di dunia ini Bapa, bukan sebagai rutinitas yang kami lakukan setiap tahun Tuhan, tapi sungguh-sungguh kami memaknai bahwa karena Engkau lahir, kehidupan kami diubahkan. Karena Engkau lahir, kami diselamatkan Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa sukacita Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Damai sejahtera Tuhan akan melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan bagi bangsa dan negara kami, khususnya dari virus corona ini, akan segera terjadi. Kami percaya dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui bangsa kami ini. Terpuji nama Tuhan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.